Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para pemirsa yang kami muliakan, di bulan yang penuh maghfirah ini, bulan Ramadan, semoga kita tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Rasulullah berkata, as-sabru jamilun wal istiqomatu karamatu. Sabar itu indah, istiqomah itu adalah mulia dan keramat. Dulu ada sahabat namanya sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban sangat istiqomah dalam beribadah, dalam berjamaah, sholat bersama Rasulullah SAW. Setiap hari sahabat Sa'ban selalu jamaah. Suatu saat, pada saat sholat Isya, sahabat Sa'ban tidak terlihat. Ketika selesai sholat, Rasulullah bertanya pada para sahabat yang lain, "Di mana Sa'ban?" "Saya nggak tahu, Rasul," jawab sahabat. Akhirnya subuh, Rasulullah jamaah lagi. Setelah jamaah, Rasulullah bertanya, "Ada yang melihat Sa'ban?" Beliau tidak hadir, Rasul, untuk melakukan sholat jamaah. Ada yang aneh dengan Sa'ban. Bagaimana kalau setelah ini kita bersama-sama ke rumah Sa'ban? Kita sambang ke rumahnya Sa'ban. Barangkali Sa'ban ada permasalahan sampai dia meninggalkan apa yang setiap hari istiqomah. Berjalan Rasulullah dengan rombongan sahabat. Ternyata rumah Sa'ban itu sangat jauh. Perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban itu hampir 1 jam. Jauh. Sampai di rumahnya Sa'ban, matahari sudah terbit. Ternyata di rumah Sa'ban seperti ada bekas orang yang memperingati sebuah acara. Ada makanan-makanan berserakan, kursi-kursi yang tidak ditata di tempatnya. Rasulullah salam ke rumahnya Sa'ban. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Istri si Sa'ban menjawab, "Wahai istri Sa'ban, saya Rasulullah." "Nggih, Rasul." "Suamimu kemana? Kok mulai Isya sampai subuh tidak berjamaah?" Istri Sa'ban menangis. "Ya Rasulullah, suami saya sakit mulai maghrib tadi malam. Setelah itu suami saya meninggal. Barusan suami saya itu dimakamkan." Sambil menangis, istri Sa'ban bercerita. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai istri Sa'ban, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengambil nyawa hambanya yang soleh, diberi tanda atau isyarah. Ada isyarah atau pertanda apa Sa'ban sebelum dia meninggal?" Istri Sa'ban menjawab, "Tidak ada isyarah apapun, wahai Rasul. Tidak ada pertanda. Cuman suami saya, ketika beliau mau meninggal, dia banyak mengatakan, 'Mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak semuanya?'
Mengapa tidak yang lebih bagus? Itu diulang-ulang terus, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak lebih bagus? Saat itu juga Jibril datang membisiki Rasulullah, membawa ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada istri Sa'ban, wahai istri Sa'ban, Jibril baru saja datang memberi kabar kepada saya berupa ayat dan penjelasan tentang ucapan Sa'ban suami. Pada suatu saat Sa'ban berjalan ke masjid, perjalanan 1 jam. Sa'ban ridho ketika nazak Allah memperlihatkan surga untuknya. Akhirnya Sa'ban berkata, mengapa tidak lebih jauh perjalanan dari rumah saya ke masjid? Pasti akan saya lakukan. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memperlihatkan surga kepadanya. Pada suatu saat suamimu berangkat ke masjid pada musim dingin. Ada orang tua di pinggir jalan ditanya oleh suamimu, wahai bapak, mari ke masjid. Saya tidak kuat berjalan karena saya lapar. Akhirnya suamimu bilang, saya ada uang untuk membeli 1 susu dan 1 roti. Mari kita beli, kita makan bersama. Susu diparuh jadi 2 gelas, roti disobek menjadi 2 bagian. Bagian dimakan Sa'ban suamimu, sebagian dikasihkan orang lain. Kenyang, akhirnya berangkat bersama-sama ke masjid. Allah ridho atas apa yang diberikan suamimu kepada orang yang lapar tersebut. Karena itu Allah memperlihatkan surganya. Sa'ban berkata, mengapa tidak semuanya? Artinya mengapa hanya sepotong roti yang saya kasihkan, tidak semuanya saja. Yang terakhir, ketika suamimu Sa'ban berangkat ke masjid dalam cuaca dingin, berpapasan pada orang yang duduk di depan rumahnya. Mari bapak kita ke masjid bersama. Saya tidak punya baju dingin. Saya adalah orang fakir. Suamimu kalau musim dingin berangkat ke masjid mempunyai 3 baju. Baju yang paling bagus ada di paling menempel di kulit, karena itu adalah baju untuk sholat. Dilapisi oleh jaket yang tebal, dilapisi dengan jaket lagi untuk menahan dingin. Akhirnya sama suamimu, saya bawa 3 baju mantel untuk menahan dingin. Yang paling luar akan saya kasihkan ke panjenengan untuk biar bisa berangkat bersama-sama ke masjid. Dicopot baju itu, dipakaikan orang tersebut. Allah ridho atas apa yang diperbuat suamimu, si Sa'ban, kepada orang yang kedinginan, karena itu dia tidak bisa berangkat ke masjid. Karena itu Sa'ban suamimu bilang ketika nazak, kenapa tidak lebih bagus? Karena ada yang lebih bagus lagi di dalamnya. Kalau memang diberi surga seperti ini, saya harusnya memberi yang lebih bagus. Maka ketika nazak, suamimu terus berkata, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa mengapa hanya sepotong? Tidak semuanya. Mengapa tidak lebih bagus? Tapi suamimu termasuk orang yang husnul khotimah, orang yang diridhoi oleh Allah karena amal istiqomah. Maka dari itu monggo,
mumpung kita ada di bulan Ramadan, kita istiqomahkan amal-amal soleh, kita tingkatkan agar kita mendapat maghfirah dan ampunan dan husnul khotimah seperti yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat-sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.